Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita akan mengkaji surah Ar-Rahman. Ini surat yang sudah sering kita kaji tapi tidak pernah utuh. Nah, maka kesempatan ini kita coba kaji secara utuh surat Ar-Rahman. Ini surat terkenal. Biasanya pas tahrimnya, sambil menunggu waktu, dibaca oleh qori di masjid-masjid, karena dianggap ada pengulangan ayat yang fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Kurang tahu saya, harusnya dibaca sedih, dibaca merinding, atau sebaiknya bagaimana? Tapi rupanya tegar bingung. Bahkan pernah ada suatu kali akad nikah ijab kabul, si mempelai lelaki memberikan hadiah kepada mempelai perempuan hafalan surat Ar-Rahman. Wallahu a'lam bishawab. Tegerin ngendi wallahu a'lam bishawab. Nah, kita akan baca atau kita kaji. Perhatikan dulu pengulangan fabi ayyinya ya. Ini kan fabi ayyi ini diulang berapa kali? 31 kali. Oh, saya kejar. Fabi ayyi, fa maka, ya kan? Maka ini berarti bi, ya. Ayyi yang manakah?
Yang manakah? Nah ini yang jadi masalah nih. Apa artinya ala ini? Fabi ayyi, maka binya jangan diartikan. Fabi ayyi alai, alai itu sama artinya dengan ni'mah. Masih ingat ada nikmah, ada ni'mah. Ni'mah itu nikmat. Ala juga artinya nikmat. Nikmat itu apa bedanya? Apa bedanya ala dengan nikmat? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan ala itu nikmat yang sifatnya batin, sedangkan nikmat itu kenikmatan dohir. Contoh makan itu dohir, makanannya enak ya, itu batin. Sama-sama makan, yang satu dapat enak, yang satu dapat makan. Berarti yang dapat makan doang dapat ni'mah. Itu satu pendapat. Pendapat kedua dibalik, ala itu dohir, ni'mah itu batin. Nah kita pilih pendapat yang ketiga, bahwa ala itu nikmat batin maupun dohir. Kenapa tidak dipakai fabi ayyi ni'ma rabbikuma tukadziban? Ya karena memang dimaksud ini setelah Ar-Rahman dan seterusnya adalah nikmat-nikmat, baik nikmat yang dohir maupun nikmat yang tidak dohir. Yang menarik tadi 31, ada 2 kemungkinan kenapa ayat berulang-ulang. Kemarin ada ayat berulang, apa itu? Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Kemungkinan pertama karena pentingnya shalat, itu yang pasti ya. Nah dalam kasus surat Ar-Rahman, kemungkinan kedua dalam pengulangan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, itu karena bebal. Dan bebal itu apa bahasa? Lebih dari bandel, tambleknya. Saking tambleknya mukhatab atau audien yang mau diajak, yang mau menjadi sasaran dari surat Ar-Rahman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saking tambleknya ya, bahasa Indonesianya nggak ketemu nih, saking tambleknya. Maka saya bertanya, banyak yang senang surat Ar-Rahman, demen apa nih gini? Lagu fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Wong ini bicara orang yang tamblek kok. Ketahuilah surat ini turun tahun 10 kenabian.
terbayang tidak 10 tahun didakwahi mubalik terbaik dengan perangai yang tidak pernah ada lagi di muka bumi, sehingga banyak orang sering mudah terbawa, sehingga bagi musuh-musuhnya Nabi Muhammad disebut tukang sihir, karena orang gampang ke bawah. Tapi sampai tahun 10 tetap saja gampang. Dikisahkan di tahun itu misalnya, saya lupa namanya siapa itu, ada seseorang tetangganya Nabi sudah memutuskan mau masuk Islam. Sahabatnya sedang melakukan perjalanan perdagangan dari Syam. Maka kata si orang ini, nantilah tunggu sahabat saya datang dari perdagangan Syam. Soal rencana mau masuk Islamnya si fulan ini sudah mulai beredar, jadi gosip. Banyak teman-temannya yang kecewa. Akhirnya datang juga sahabatnya. Setelah diberitahu oleh Abu Jahal, Abu Lahab, lihat itu sahabat kamu tahun sebelum kenabian, rupanya terkait ke Nabi Muhammad, ke Muhammad. Maka disidang, saking takut ditinggalkan sahabat-sahabatnya, enggak, saya enggak pernah punya rencana untuk masuk Islam, enggak. Saya tetap bersama kalian. Tapi tetap ragu. Sahabat dan Abu Jahal, Abu Lahab juga tokoh-tokoh itu. Kalau betul kamu tidak pernah punya rencana untuk ikut agamanya Muhammad, buktikan. Oke, saya siap menerima tantangan. Maka diminta untuk menjahili Nabi Muhammad. Kebetulan Nabi Muhammad pas pengen sujud di depan Ka'bah. Maka demi mendapatkan pengakuan kesetiakawanan itulah si fulan ini mengambil kotoran yang biasa hasil sembelihan onta itu, jeroannya ditampung di sebuah kubangan. Maka Nabi malu, dianukan apa namanya itu, ditaburi atau apa itu, dilumurilah jeroan kotoran dari onta itu. Malu, maka Nabi berdoa. Dalam sejarah Nabi itu doa yang sifatnya agak mengutuk 2 kali. Ini yang kedua kalinya. Yang pertama adalah ketika anaknya Abu Lahab diminta bapaknya untuk meludahi Nabi Muhammad. Maka si anak ini demi menghormati bapaknya yang kafir Quraisy itu mendatangi Nabi Muhammad dan meludahi Nabi Muhammad. Untung ludahnya nggak nyampe. Maka Nabi berdoa, alaikallah, urusan Allah itu anak itu, mudah-mudahan diterkam dengan hewan-hewan buas. Dan benar anak itu mati di tangan hewan-hewan buas. Yang kedua kalinya ini, maka kata Nabi, kuserahkan orang ini padamu ya Allah. Dan akhirnya orang ini bersama sahabatnya, juga tokoh-tokoh yang mempermalukan Nabi Muhammad itu, dipermalukan oleh Allah dalam perang Badar beberapa tahun kemudian. Lihat situasinya ya, tahun 10 kenabian, lihat situasi. Maka turunlah surat Ar-Rahman ini menghadapi apa pembahasannya kan, tablemnya masyarakat Quraisy.
Nah, maka ayat-ayat yang akan dibahas adalah untuk menggugat sekaligus juga menggugah ketamblegan masyarakat Quraisy yang musyrikin dan kafir. Ya. Kalau kita bawa sekarang, maka kita menggugah diri kita, siapapun di antara kita yang masih tabligh. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu, fabi ayyi maka yang manakah, ala'i nikmat batin maupun nikmat dohir, rabbikuma dari Tuhan zat yang maha memelihara kuma, berarti kamu berdua, yaitu jin dan manusia. Nah, berarti ini surat Ar-Rahman untuk jin dan manusia. Nah, kita baca. Oh ya, ada lagi cerita riwayat, suatu riwayat Nabi membacakan surat Ar-Rahman sampai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sahabat diam aja kayak meneng. Maka Nabi menang, apa nih paling menang baik? Sementara Nabi telinganya mendengar, para jin itu sibuk menjawab, ya Allah, tidak ada nikmat yang kami dustakan ya Allah. Maka kata Nabi, lur, sira mekeleh kulan para jin saja menjawab fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan pernyataan tidak ya Allah, tidak ada satupun nikmat baik yang batin maupun dohir yang kami dustakan. Lagani sira menambah. Itu membuktikan bahwa kuma tukadziban, yang tukadziban itu rabbikuma itu adalah jin dan manusia. Ya, kita bismillah mulai. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu bisa diambil dari dua akar kata. Bisa memakai roh, rohim, bisa memakai rahmatun. Kita bahas dulu yang ini. Siapa yang punya rahim? Kan ibu. Bayangkan, saya belum pernah mengandung anak, tapi kita bisa memperhatikan ibu itu pada waktu mengandung anak kan belum tahu lahirnya kayak apa, apakah cakep atau kurang cakep, bahkan jenis kelaminnya belum tahu, belum lagi tahu cacat atau enggak cacat. Sebegitu tidak tahunya, tapi dapat dipastikan ibu-ibu mau merawat, memberi kasih sayang. Dari situlah kata Rahman. Itu ibu tuh. Bagaimana kalau diberi tambahan anun? Ya, berarti fa'lanun. Semua lafaz kalau ketambahan anun artinya ekstrim, berarti berkali lipat tidak terbanding. Yang dilakukan ibu itu yang dilakukan Rahman berkali lipat. Maka sebagaimana ibu nggak tahu jadinya nanti durhaka atau tidak, si anak ini tetap saja pada waktu di kandungan diberi kasih sayang, bahkan ngebela-belain
menghindari makanan yang pedas. Padahal sok tahu kayak saking si janinnya nggak suka pedas aja kan. Bahkan menghindari hal-hal yang nggak enak. Luar biasa lah. Begitu ditambahi kata anun menjadi hebat lagi, menjadi luar biasa lagi. Itulah Allah. Jadi kalau berasal dari kata rahim, sebagaimana ibu memberi kasih sayang pada janin di dalam rahim, maka pemilik anun rahmanun lebih lagi. Berarti rahman artinya kasih sayang, berasal dari kata rahim. Ekstrim sifatnya. Sebagaimana ibu tidak tahu itu perempuan lelaki, cacat tidak cacat, cakep tidak cakep, maka rahman juga diberikan pada siapa, mau kafir, taat, semua dapat. Itu rahman. Maka orang kafir bisa napas, ibu-ibu, bapak-bapak yang taat juga bisa napas. Orang kafir boleh sama-sama berada dengan kita di hamparan bumi yang merupakan nikmat Allah, sama aja, mendapatkan air yang sama di laut asin, di sungai tawar, tidak ada yang berbeda karena sifat rahman. Apakah di akhirat tidak begitu? Nanti dulu. Maka rahman itu hanya terjadi di dunia. Bagaimana nasibnya di akhirat? Maka berlaku hukum rahim. Kalau di rahman anun itu artinya ekstrim. Contoh, godiba artinya apa? Marah. Godbun marah. Tambahi anun jadi godbanun. Muring-muring kok bina-bina. Wondok, keduli-duli, apalagi yang pakai anun belakangnya. Kalau dirubah jadi rahim pakai ya, berubah tuh artinya tuh. Jadi bukan menyempit, disebutnya bersifat khusus, spesifik. Pokoknya kalau pakai in itu spesifik. Naim, rahim. Kok spesifik? Karena berbeda dengan rahman. Maka yang diberi kasih sayang hanya yang menyenangkan Allah, karena taat, karena ahli surga. Ya, membedakannya di situ. Itu pakai teori pertama, yaitu dari rahim. Maka mau pakai itu boleh. Saya lebih nyaman yang kedua, bahwa rahman berasal dari kata rahmatun, artinya kasih sayang. Semua makhluk memiliki rahmatun, tetapi karena rahmanun maka tidak ada yang punya kecuali Allah yang punya rahmat. Seorang kakak menyayangi adiknya, tapi seberapa stabilnya kasih sayang kakak memberi kasih rahmat pada adiknya? Tidak sestabil Allah. Seorang ibu memberi kasih sayang rahmat pada anaknya, tidak sestabil Allah. Karena ada berhentinya kasih sayang ibu pada anak pada saat anak tidak menyenangkan, durhaka, Allah tetap memberi rahmat. Bahkan ketika hambanya tidak mau sholat, tetap diberi rahmat. Tidak ada orang yang diembargo oksigennya karena tidak sholat, kan? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali setelah didatangkan peringatan-peringatan, diancam azab, malah nantang didatangkan azab. Tapi hak-hak dasar tetap diberikan. Maka rahmatun menjadi rahmanun, sama. Dapat tambahan anun, artinya ekstrim, yaitu rahman.
Maka Rahman artinya pelimpah rahmat. Cuma di depan artinya apa? Penyayang ya? Pengasih ya? Rada ganti memang bahasa Indonesianya ini. Rahman artinya pelimpah rahmat. Nah, begitu diberi ya menjadi Rahim, itu artinya pemilik rahmat. Ya. Nah, di situ jadi penyayang. Karena sifatnya spesifik itu. Nah, Rahman dari rahmat ini sama seperti Rahman dari Rahim. Semua diberikan rahmat, tetapi tidak mungkin di akhirat. Karena di akhirat Allah hanya akan memberi rahmat hanya kepada yang taat. Maka rahmat terbatas di dunia. Nah, surat Ar-Rahman ini akan bicara nikmat-nikmat sebelum berpisahnya dunia. Nah, timbul pertanyaan, apa nikmat atau rahmat Allah? Baik rahmat Allah yang sifatnya batin maupun rahmat Allah yang sifatnya dohir, yang diberikan kepada manusia apapun agamanya. Ya, bukan manusia, bahkan di sini jin dan manusia. Pertama adalah Allamal Quran. Perhatikan, itu Al-Qur'annya apa Allamal Qur'annya? Allamal Quran. Jadi Allah yang membangun tradisi mengajarkan Al-Quran. Lalu manusia pertama yang membangun tradisi mengajarkan Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu memang diajarkan, dipastikan agamanya apapun pernah diajar Al-Quran oleh Allah. Pernah semuanya dengan cara Allah. Tidak ada nanti di akhirat itu yang mengacu, ya Allah saya belum pernah diajar. Semua telah diajar Allah dengan cara, dengan kekuasaan Allah. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Tanda wujud kita di wujudnya itu pengukurnya adalah belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran atau tidak. Itu ranking pertama. Itulah kenapa ada hadis khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Titik. Nah, sebagai sebuah tradisi, ini bukan masalah profesional, bukan. Yang profesional mah ustaz, artinya pegawaian ini kuat doang. Ini mah semua siapapun kalau membangun tradisi di dalam dirinya, yaitu kegiatan belajar dan mengajarkan, maka dia dapat khairukum dan dapat wujud eksistensinya di hadapan Allah. Gampangnya begini, tanda syukur pertama adalah belajar Quran. Tanda syukur pertama. Nah, kan nggak mungkin bersyukur itu berhenti kan sampai tua sekali. Jadi belajar Quran adalah long life edukasi, panjang waktunya sampai mati. Tapi tidak dipisah belajar dengan mengajar itu. Nah, membangun tradisi dalam diri, dalam keluarga, dalam konteks ku anfusakum terus saja. Cukup Al-Quran ini. Itulah konsep Allamal Quran. Bagaimanapun harus kita akui, tanda petik Allah itu guru pertama dalam Al-Quran. Selanjutnya Nabi Muhammad itulah manusia pertama yang menjadi guru kita untuk belajar Al-Quran. Sampai di situ kita tidak menemukan Al-Quran itu wawasan. Sebetulnya Al-Quran itu adalah sesuatu yang dipelajari dan diajarkan. Itu Al-Quran. Jatuhnya menjadi tilawah, menjadi qiraah. Kalau kita perhatikan asbabun nuzulnya,
itu adalah melengkapi kompetensi orang. Ada yang bisanya cuma membaca, tapi puncak-puncaknya ini kan kita bicara soal puncak nih, top prestasinya. Jadi kalau di tangan kita Quran hanya demen dibaca, mudah-mudahan khatam, mulai itu terlihat tuh menurunnya peringkat Al-Quran sebagai nikmat terbesar. Di sini kan dikukuhkan Al-Quran itu nikmat terbesar. Bukan Al-Qurannya, tapi mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Jadi ketika Al-Quran itu cuma dikejar khatamnya, mulai turun tuh derajat nikmatnya. Apa mana ngawang doang, mulai turun. Jadi Al-Quran ini akan menemukan kembali topnya itu ketika kita pelajari dan kita ajarkan ulang kepada lingkungan kita. Satu ya. Yang kedua, khalaqal insan. Nah, al-insan ini kita temukan punya 3 peluang arti. Pertama, ansu. Apa tuh yang lupa itu? An-nasiyu dulu. An-nasiyu, lupa. Yang kedua, ini pertama nih. Yang kedua al-insu, harmonis. Yang ketiga al-unsu, dynamic. Ini apa nih? Lupa ya. Bayangkan kita tidak diberi lupa oleh Allah, maka kita tidak bisa melupakan kesalahan orang. Kita tidak bisa membuat hati kita ini jembar. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita dijadikan manusia dalam konteks an-nasiyu, lupa. Maka kita bisa melupakan kesalahan orang. Kita bisa melupakan apa yang orang merugikan kita. Karena ini posisi sebagai nikmat Allah. Ini lupa dalam konteks anugerah Allah. Wegel orang bisa turun duit melupa. Keingetan ini uang. Bersyukur juga kepada Allah, kita dijadikan manusia dalam konsep al-insan, yang berarti unsu atau al-insu, yaitu harmonis. Maka tidak ada yang kuat bermusuhan di kita ini. Sok ada yang kuat musuhan. Ketika ada yang kuat musuhan sampai mati, udah dicabut kemanusiaan. Orang enak turu musuhan ini. Maka kita ngedalam rumah orang tegar direhab mah. Karena nggak harmonis kita. Kepikiran maning kripi akan tukaran terus begitu. Itulah kita, itulah yang disyukuri. Nah, yang ketiga, kita itu diciptakan dalam konsep manusia sebagai unsur dynamic. Maka hebatlah menaruh turun bebal bakal. Nggak mungkin ada orang turun, pengennya bergerak terus. Dan itulah nikmat Allah. Bayangkan kalau tiga-tiganya tercabut, maka kita binatang. Dicabut, kalingan baik, bahkan balik kembali kalingan. Atau cerowokan baik, yang dulur baik bulat baik. Apa bedanya kalian kucing? Atau maaf, tinggal di rumah piring sakra, wah cak-cakan meneng baik. Nggak mungkin. Baju melambak segala macam.
karena bukan tabii kita. Atau dicabut salah satunya, jorok aja, sampah berserakan menang. Jerela kini iki sirani menu sedudu rabi, sudah hilang. Sudah hilang. Atau lupanya yang dicabut sehingga 20 tahun yang lalu masih diingat baik kesalahan uang, lupanya dicabut. Itulah yang harus kita syukuri. Jadi 3 hal. Yang pertama, Allah telah menjadikan kita sebagai makhluk yang memiliki sifat lupa sebagai nikmat. Ya, kita perbaiki. Ini bukan lupa dalam konteks negatif, ini bukan. Wong ini masalah nikmat Allah. Bila Allah memberikan nikmat negatif. Yang kedua, memiliki sifat harmonis. Yang ketiga, dynamic apa ya? Dynamicnya. Ya. Lawan bukan males, bukan lawan males apa ya? Senang bergerak. Jadi semua mal bakal anu wong lelesonnya mal bakal. Al-bayan itu bayyinun. Nah, itu berarti apa itu? Menjelaskan. Al-bayan adalah kemampuan bukan menjelaskan. Apa ya? Menalar. Nah, kemampuan menalar. Maka kita berbeda dengan binatang. Binatang tidak mampu membedakan rumput dengan pohon yang besar. Binatang tidak paham tentang bulan dan bintang. Binatang juga tidak tahu kenapa dia diciptakan dari telur, yang lainnya dari janin. Tapi sebaliknya kita diancam oleh Allah. Setelah kita diberikan al-bayan, ternyata kita belum paham kenapa Allah menciptakan bulan, bintang. Ini jadi masalah. Itulah kenapa setelah al-bayan nanti diungkapkan. Maka timbul pertanyaan, kenapa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Karena kita tidak mengelola 3 hal itu. 1, Al-Quran sebagai suatu pengajaran. Yang kedua, eksistensi kita secara tabi'iyah sebagai orang atau makhluk yang memiliki harmonis, dinamis, dan sifat lupa, kebaikan lupa ini. Dan yang ketiga adalah telah diberikan kemampuan nalar, yaitu al-bayan. Untuk apa? Nah, baru kita masuk. Asyamsu wal qamaru bihusban. Ayo kita nalar sekarang. Itu maksudnya. Ayo kita nalar sekarang. Lihatlah asyamsu, matahari, wal qamaru, bulan. Yang dilihat apanya? Matahari, bulannya atau apanya? Yang dilihat bihusban, yaitu ada alif nunnya lagi ya. Hasiba, hisab, ilmu hisab, berhitung, perhitungan. Husban, perhitungan yang ekstrim, tingkat tinggi, tidak ada yang bisa kecuali Allah yang punya ini. Maka konstan matahari dan bulan itu bisa dipegang oleh kita. Maka kita membuat kalender, kita buat jadwal dengan matahari dan bulan itu. Karena husban tidak mungkin meleset. Coba nalar itu. Kalau masih juga belum bisa bersyukur, aneh. Berarti ada 3 kemungkinan.
Satu, nalarnya rendah. Dua, ada sifat dari unsur al-insan yang hilang atau melemah. Atau yang ketiga, orang belajar Quran. Itu maksudnya apa ya? Tiga. Asyamsu wal qamaru bihusban. Ada yang tabrakan dulu, menang, nggak ada yang berubah. Ada yang mati karena COVID, menang. Ada tiga kemungkinan, nalarnya hilang, lemah. Padahal mah gampang, alhamdulillah, uang dialis mati kita dulu. Berarti saya masih punya kesempatan bertobat. Nah, kata taubat ini ditemukan di Quran. Sama-sama senang dua orang atau tiga orang, alhamdulillah teman kita udah mati, kita belum kena COVID. Tinggal kita lihat kenapa dia senang. Saya belum selesai itu urusan. Berarti nalarnya masih ada. Tapi ternyata nggak nyampe ke tujuan. Yang kedua, iya saya juga sama. Ada urusan belum selesai. Tapi saya mah kepikiran istri. Berarti ya ada al-insan yang kerja. Tapi yang ketiga beda lagi. Alhamdulillah saya masih ada peluang untuk tobat. Nah, itu namanya Allamahul Quran. Jadi ada tiga bagaimana kita menemukan konsep bersyukur yang benar itu. Maka dulu ada mubalik Persis, ulama Persis. Persis apa Persis? Persis. Imaduddin. Imaduddin ya? Kiai Haji Imaduddin. Saya ingat betul. Kata Kiai Haji Imaduddin, tidak mungkin bisa bersyukur kalau nalarnya rendah. Kata Kiai Haji Imaduddin. Jadi memang untuk bisa bersyukur tuh nalarnya kudu bukan EQ, menalar itu. Bukan EQ. Karena yang menusuk Sejabir EQ-nya bagusnya itu. Bagus, mungkin nalarnya yang kurang. Mari kita nalar yang lain. Allah meminta kita menalar wan najmu. Lihatlah najm, lawannya asyajaru. Ini bukan najm bintang, tapi lawannya asyajaru. Asyajarunya apa? Pohon yang bercabang, batangnya tinggi, berarti an-najmu, pohon yang tidak seperti itu, bisa suket, bisa rumput. Ya. Kalau teki apa? Suket teki itu lagunya Didi Kempot. Ya. Wan-najmu, pohon-pohon tak berbatang, berdahan. Wasyajaru, pohon-pohon yang berbatang dan berdahan. Lihat, nalar. Pada saat jatuh daun, jatuh daunnya. Pada saat tumbuh ke atas, tumbuh ke atas. Nggak pernah menolak perintah Allah. Keduanya yasjudan. Masa kamu nggak malu? Coba nalar. Pernah ada demo pohon kepada kebijakan Allah? Kan enggak. Menolak tumbuh gitu. Kan enggak. Atau mengeluhi Allah pegel memproduksi duren terus kepada manusia. Kan enggak ada, tetap aja memproduksi duren karena dia pohon duren. Memproduksi duku karena dia pohon duku, terus saja. Dan itu yasjudan. Kita ternyata kalah dengan ketaatan dua jenis makhluk ini kepada Allah. Dan itu nggak bisa kita temukan pelajaran itu kalau nalar kita rendah. Kalau sifat al-insan kita hilang. Dan kalau kita nggak belajar Quran, nggak akan ketemu. Ya. Kenapa ya
ada yang lama disenggol dulu kan apa kan? Sing nari ini kap. Putri malu. Pernah nggak putri malu disenggol akhirnya tetap tidak mengkeret? Kan tetap mengkeret. Dan itu yasjudan, ada yang tunduk dan patuh kepada Allah. Ini memang lebih layak untuk orang-orang kafir yang tamblek ya. Kita mau udah tokcer begini-beginiannya. Maka ini turun di tahun 10 kenabian. Sudah 10 tahun didakwai Nabi, belum aja beriman kepada Allah dan Rasulullah. Nah sekarang kita nalar lagi yang lain, yaitu was-samaa. Lihatlah tingginya langit, tapi nyambungnya wa rafa'aha wa wada'al mizan. Nah ini yang rumit. Was-samaa, dan langit rafa'aha, ditinggikan oleh Allah. Tinggi. Bayangkan yang tinggi itu kita. Mampu tidak menegakkan mizan? Mizan. Ada mizan, ada apa lagi? Adlun. Ada lagi qistun. Mizan adalah alat untuk menemukan adlun dan qistun. Namun ayat ini kan lanjutannya qistun ya. Ya benar. Wa aqimul wazna bil qisti, bukan bil adli. Berarti ini mizan punya al qistu. Apa bedanya adlun dengan qistun? Kalau adlun, belum tentu saya menghukum Pak Jamal, belum tentu Haji Muhammad senang. Padahal saya sedang menegakkan adl. Itu adl. Tapi kalau qistun, maka yang saya lakukan pada Pak Jamal, pasti Haji Muhammad juga senang. Maka qistun adalah keadilan yang menyenangkan semua pihak. Kalau adl, keadilan yang tegak secara hukum. Itu ya bedanya ya. Maka nalarna was-samaa rafa'aha, begitu tingginya langit, mampu tidak kalau kita setinggi itu menegakkan keadilan yang menyenangkan semua orang. Sulit. Lamun wis sugih ur kalingan. Kalau sudah berkuasa sulit. Ya. Tapi was-samaa rafa'a, langit itu tetap tempat yang menyenangkan untuk semua planet. Tidak ada planet yang pindahlah. Yang bumi ini tidak ada. Tapi betapa banyak kita tidak nyaman tinggal dengan penguasa. Bisa berkuasa secara ekonomi, bisa berkuasa secara politik, bisa berkuasa secara fisik, mungkin garang, preman. Nah, kenapa pindah? Waduh, wong itu lah ngomong lah kan. Nah itu namanya berkuasa. Nah maka kata Allah, letakkan mizan, atau bahasa gampangnya, cobalah jadi orang yang menyenangkan semua orang. Itu namanya mizan. Kata Allah, Allah tataghaw, janganlah engkau taghaw, melampaui. Itu kan di surat An-Nur. Wa taghal ma, pada waktu airnya melampaui batas bendungan maka banjir. Allah taghaw, maka Allah taghaw ya.
maka janganlah engkau semua melampaui fil mizan, dalam timbangan yang menyenangkan itu. Waqimul wazna bil qisti. Nah, ini kuncinya. Oleh karena itu tegakkanlah timbangan bil qisti agar semua senang. Nah, tidak bisa orang melakukan ini kecuali punya nalar yang baik, bisa memahami siapa al-insan dan mempelajari Al-Quran, kan bisa. Wal ardu wada'aha lil anam, kita nalar lagi yang lain. Wal ardu, lihat bumi, wada'aha yang diletakkan oleh Allah lil anam. Anam itu artinya makhluk hidup, berarti siapapun, ya, semua boleh menggunakan bumi. Binatang, jin, semua boleh menggunakan, apalagi kita. Maka untuk kepentingan itu fiha, di dalamnya sudah disediakan oleh Allah potensi fakihatun, buah-buahan, wan nahlu zatul akmam, juga diberi tambahan kurma yang memiliki kuncup-kuncup, di situ mayang ya, atau kum-kum, penutup-penutup. Wal habu, juga disediakan untuk kepentingan kita. Di bumi itu ada biji dzul asfi yang memiliki kulit-kulit yang keras dan kering. Warroyhan, juga dilengkapi dengan wewangi-wangian. Masih kurang, maka kata Allah, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Kira-kira dibaca sedih atau dibaca gimana? Aneh. Sudah berapa yang diberikan Allah masih belum juga syukur. Maka saya bingung nih, dibaca sedih atau gimana? Lebih bingung lagi Nabi, para sahabat diam aja, sementara jin sibuk bersahut-sahutan. Ya Allah, tidak ada nikmatmu satupun, baik yang batin maupun dohir, yang kami dustakan. Maka Nabi bertanya pada sahabat, gak ada keles sirani kelan jin. Itu kan riwayatnya begitu. Jadi wallahu alam sebaiknya bacanya gimana. Yang benar itu gemetar ya. Dilakukan, bukan dilakukan sedih. Karena ini kita lagi dimarahi Allah. Sudah berapa kenikmatan itu turunannya? Matahari, keteraturan matahari dan bulan, kepatuhan rohanu, pohon yang tidak berbatang dan pohon yang berbatang, yaitu melihat begitu tingginya matahari agar kita meniru dalam hal membangun al-qistu. Dan yang keempat adalah telah dianugerahkannya bumi untuk kita dengan segala fasilitas yang kita butuhkan. Ada 5. Nah, kita lanjutkan. Ini masih disuruh nalar lagi. Khalaqal insan. Allah juga selain menciptakan kita al-insan dengan 3 pengertian tadi, tapi secara kronologis maka kita lebih unggul dari setan. Kenapa? Setan dalam pengertian jin di sini. Perhatikan. Ini insannya siapa nih insannya nih? Adam. Tahunya dari mana itu Adam?
Hah? Dari tanah. Oh ya benar. Maksudnya hilang. Oh ini. Khalaqal insana. Lihat, nalar. Itu Nabi Adam, bapak moyang kita. Khalaqa itu diciptakan mula oleh Allah min salsalin, dari tanah yang kering kal fakhar, seperti barang-barang tembikar. Bagaimana caranya? Wallahu alam bisawab. Sedangkan wa khalaqal jannah, jadi jannahnya siapa ini? Ayo, bapak moyang jin. Kan ini konversinya Nabi Adam, bapak moyang manusia. Berarti al jannah di sini bapak moyang jin. Ya si iblis yang dulu itu. Di surat apa itu? Ini kan bisikin ikut si iblis ikutnya. Wa khalaqal jannah, sedangkan bapak moyang setan itu min marijin min narin, dari lidah-lidah min narin, api. Bisa juga diartikan marij itu murni, api murni. Banyak artinya lah. Walaupun artinya bermacam-macam, tetap dari api. Kita kalau tidak menggunakan nalar, nggak ketemu keunggulan kualitatif. Bahwa mau dibulak-balik bagaimanapun, tanah lebih baik dari api. Semua orang butuh tanah, tidak semua orang butuh api. Tanah tidak bisa mematikan, api tidak bisa mematikan tanah, tapi tanah bisa mematikan api. Saya buat lemah, mati api. Dan lain-lainnya. Gunakan nalar kita. Saya baru bisa 2 menalarnya. Ya. Temukan itu keunggulannya. Sudah tahu keunggulannya, kenapa kita kalah dengan setan? Terperdaya, tertipu. Secara bahan baku sudah dibuat unggul. Dan kalau ada orang tertipu oleh setan, betul-betul kalah telak. Karena sudah bahan bakunya unggul kok kalah. Tapi kalau orang setarnya sama, kalah biasa. Tim main bola, pemain bintangnya sama, kalah salah satu biasa. Lah ini mah Messi-nya 10, kiper 1, kalah 8-0 yang tidak ada Messi-nya, ya kalah telak. Itu adalah peperangan kita dengan setan. Jadi jangan pernah kalah, karena kita secara bahan baku lebih unggul. Dan di situ iblis disebut takabur, sombong, karena tidak tahu diri. Wong sudah jelas api itu kalah, kok merasa lebih hebat dari tanah. Maka orang sombong adalah orang yang tidak tahu diri. Orang sombong. Tapi wong tahu diri malah bukan sombong. Karena ini sohor. Maka ketika ketemu ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang mau disyukuri yang mana? Apa? Yang tadi itu. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar wa bi ayyi ala'i. Apa yang mau disyukuri? Kita diciptakan lebih baik dari setan. Berarti orang yang terperdaya setan, orang yang kufur nikmat. Itu cara membacanya. Yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, juga si fulan tadi yang sudah punya gerentes hati mau masuk Islam,
akhirnya tidak jadi karena khawatir dibekot dalam pertemanan. Itu tertipu setan. Setan akan datang dengan menawarkan, boleh kamu ikut ke sana, tapi kita pisah ya di end-nya. Itu setan tertipu. Kok bisa kita tertipu? Sedangkan secara bahan baku kita tidak layak tertipu. Maka syukurilah, sebetulnya kita sudah didesain tidak tertipu oleh setan. Syukuri itu ya. Tapi kalau masih belum juga bersyukur, berarti kita tidak punya daya nalar. Kita nalar lagi yang lain, yaitu mengenai marojal bahraini yaltaqiyan, adanya Rabbul Masyriqaini, yaitu bahwa Allah adalah zat yang mengatur konstan adanya dua titik atau dua tempat, yaitu dua tempat terbitnya matahari dan dua tempat terbenamnya matahari. Nggak pernah ya memperhatikannya bahwa matahari itu kadang ngingser kanan, kadang ngingser kiri, dan itu menentukan musim. Musim dingin, musim kemarau. Nah, tapi karena kita nalarnya rendah, nggak dapat. Lebih bahaya lagi lupa siapa diri kita. Lebih bahaya lagi nggak tahu Quran, tak baca acak-acakan. Itu 3 tahap itu ya persoalan. Maka kita perhatikan itu. Ini untuk orang-orang kafir Quraisy nih. Untuk orang-orang kafir Quraisy kita mau udah tokcer lah. Maka ditegur oleh Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa yang harus kita syukuri di sini? Apa yang harus disyukuri? Yaitu Allah menciptakan musim-musim. Ada musim dingin, ada musim panas, di beberapa daerah 3 musim. Maka manusia memanfaatkan musim-musim, disyukuri itu. Nah, ini akan nyampe kalau punya nalar, ingat jati diri manusianya, dan tahu bersyukur kepada siapa kalau kita belajar Al-Quran. Marojal bahraini yaltaqiyan, tempat bertemunya 2 unsur laut. Ada yang mengartikan, dan ini yang kita pegang, yang dimaksud adalah unsur lautan dan unsur sungai ya. Dua-duanya air isinya. Sungai isinya air, laut juga isinya air. Laut asin, sungai tawar. Siapa yang bisa memisahkan? Ya, artinya Allah memisahkannya dengan apa? Dengan bumi ini yang kita pijak ini yang misah. Maka kiamat akan ditandai meluapnya laut. Laut muntah dan sungai tidak ada. Kiamat. Karena bumi hancur. Selama masih ada bumi yang kita pijak, maka sungai tetap tawar, laut tetap asin. Tentu dengan sifat yang sudah diberi Allah.
Sungai lebih tinggi, laut lebih rendah. Bainahuma, di antara humanya ke siapa nih? Di antara dua bahrain ini, yaitu sungai dengan laut, itu ada barzakhun, ada wates, iya batas, rian yang tidak mungkin bercampur. Ya tadi bumi itu. Ditanya lagi oleh Allah, udah berapa pertanyaan ini Allah nanya nih, nanya marah ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah Allah nanyakan apa di sini? Ayo. Gunakan nalarnya yuk, dan ingat sifat kemanusiaan kita, dan ingat Al-Quran kita. Lihat, sungai tetap tawar, laut tetap asing. Masa iya gara-gara arisan lupa ibadah? Gara-gara kumpul di tempat kerja lupa materi-materi pengajian? Jadi kita harus seperti itu. Walaupun ke pasar tetap kita tidak sama dengan mereka. Karena kita ingat, kita punya al-bayan, kita tahu siapa kita, dan kita belajar Quran. Masa gak ada bedanya dengan yang gak belajar Quran? Jangan pernah terpengaruh karena yang tawar dan asin aja bisa berdiri sendiri. Itulah yang harus kita syukuri, bahwa kita walaupun berkumpul dengan perumahan banyak Kristennya, tetap kita tegak tauhid. Walaupun kerja di lembaga pemerintahan, tetap tegak tauhidnya. Itu yang dimaksud tuh. Fabi ayinya kan nanya nih, yang mau disyukuri apa lautnya? Emang apa yang didapat kita nggak ada? Uang bayar itu artinya menalar, ke eksplorasi. Termasuk bayan adalah seni, termasuk bayan kebudayaan, termasuk bayan teknologi yang kita ciptakan, peradaban yang kita bangun, itu bayan. Ya betul, memang sungai dan laut tetap begitu-begitu aja. Yang kita ambil apanya? Yaitu tetaplah seperti air sungai, tetap dia tawar walaupun ada air laut. Tetaplah kita menjadi orang yang punya nalar, orang yang punya sifat kemanusiaan, dan memang yang memegang Quran karena kita pelajari. Sehingga nggak ada bedanya kalau kita nggak nalar ini. Ya, itu yang dimaksud. Karena kita akan bercampur, mungkin di lingkungan kerja, yang perempuan dapat suami, yang suami dapat istri. Kita melepas anak-anak kita. Waktu di tangan kita, anak-anak kita soleh, giliran dapat mantu, rusak. Nah itu maksudnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Orang yang hilang tauhidnya, orang yang kufur nikmat. Itu cara membacanya begitu ya. Wala mana nih terusnya nih? Ya ruju, dan mari kita nalar lagi ke dalam lautan, di dalam lagi. Ya ruju, akan bisa keluar minhuma, bukan hanya dari laut tapi juga dari sungai, al-lu'lu wal marjan. Apa itu berarti? Mutiara dan dengan mutiara itu apa yang ditanyakan Allah? Sulit ya kalau ke situ mah. Betapa kendati pun di kedalaman laut, tetap kita bisa jadi mutiara.
kunu syamilatan linnas, jadilah kalian seperti tai lalat bagi seluruh orang. Ajak kakek tai lalat satu di pemanis kan? Jadi jangan tidak punya pengaruh kita di masyarakat, walaupun di dalam kelas yang paling bawah, tetaplah kita menjadi al-lu'lu' wal marjan. Jadi nilai diferensiasi apa ya bahasa Indonesianya? Nilai pembeda kita adalah dimanapun kita berada, kita adalah anfa'uhum lil. Itulah disebut al-lu'lu' wal marjan. Dibayangkan di dalamnya. Kita ketemunya di mana? Di dasar lautan. Berarti kalau di sungai, di dasar sungai. Dimanapun posisi kita, dibayangkan dalam keadaan kita ekonomi lemah pun, kita tetap yang terbaik, baik dalam hal al-bayan, dalam al-insan, maupun dalam memperagakan Al-Quran. Jadi wong mesakati wong paham Quran berbeda dengan orang mesakat yang tidak paham Quran. Maka wong mesakat yang tidak paham Quran ngemaling, nyolong, nipu, beberiman. Beberiman itu apa ya? Ngemis. Nah itu kalau kita bawa lari ke masalah geologi, habis, nggak ke eksplor, syukurnya nggak ke eksplor, karena akan hanya menjadi kepentingan teman-teman ahli geologi. Dangkal. Fabi'a walahul mana nih? Walahu. Nah ini terakhir. Walahu, di tangan Allah lah, hanya milik Allah. Al-Jawari. Al-Jawari apa artinya? Banyak kapal, tidak terbatas jumlahnya, karena ini jamak taksir. Al-Munsya'atu, yang tegak tinggi, apa namanya itu? Layar ya. Fil bahri, di lautan, kal a'lam, seperti penanda, alamat, simbol. Nah itu luar biasa ya. Bayangkan, sebenarnya ini panjang nih, betul. Bayangkan di tengah lautan tidak ada trafiknya, tapi Allah bisa membantu itu. Jangan takut kehilangan arah kalau kita masih lahu memiliki Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak mau tak bersyukur kamu dipandu Allah. Tidak mau bersyukur, aneh. Pasti hanya orang yang menalarnya rendah, lupa sifat manusianya, dan tidak pernah belajar Quran, yang tidak bersyukur sudah dipandu oleh Allah. Maka ada yang takut kecebur jurang, ada yang takut ketabrak, itu dipandu Allah. Sebab Allah bisa mencabut orang kok, tiba-tiba nyemplung ke jurang tidak takut. Nah itu beberapa hal yang kita perbaiki dalam cara kita mentadaburi Al-Quran. Akan kita lanjutkan pada ahad depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.